Halo semuanya, bertemu lagi dengan Miss Dila. Kali ini kita akan belajar tentang kisi-kisi soal PTS Matematika kelas 8 semester 1. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada soal pola bilangan tentang barisan bilangan. Soalnya 3 suku berikutnya dari 2, 3, 5, dan 8 adalah, kita lihat ya, 2, 3, 5, dan 8. Kita cari tahu berapa sih perpindahannya. 2 ke 3 itu tambah 1, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 8 tambah 3. Berarti kita lihat 1, 2, 3. Selanjutnya berarti 4, 8 tambah 4, 12 tambah 5, 12 tambah 5, 17. 17 ditambah berapa? Ditambah 6. Polanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 17 tambah 6, 23. Berarti 3 suku berikutnya adalah 12, 17, dan 23. Jadi jawabannya adalah B. Oke, next. Selanjutnya ada batang korek api disusun dengan susunan seperti pada gambar berikut. Pola yang pertama itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kalau pola yang kedua itu ada 3, 6, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pola yang ketiga ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita lihat 6 ke 9 ini dia tambah 3. 9 ke 12 dia tambah 3. Ditanya berapa batang korek api pada susunan ke-10. Artinya kita harus mencari rumus suku ke n-nya. Kalau kita lihat di sini berarti jawabannya kita harus menentukan dulu rumus suku ke n. Berapakah rumus suku ke n kira-kira? 6 ini adalah suku pertama, 9 adalah suku kedua, dan 12 adalah suku ketiga. Jadi kira-kira berapakah, bagaimanakah rumus suku ke n-nya? Kita coba cek ya. Gimana kalau UN-nya itu sama dengan ini perkalian 3 ditambahin 3. Coba kalau n dikali n dikali 2. Misalnya kalau n-nya 2, maka 2 dikali 3 kali n ditambah 3. Oke, kita coba ya, 3 kali n ditambah 3. Kita hapus dulu ini karena ini adalah perkalian 3. Jadi coba 3 kali n ditambah 3. Kalau n-nya 1, maka 3 kali 1 tambah 3 hasilnya 6, suku pertama. Kalau suku kedua berarti n-nya 2. 3 kali 2 tambah 3. 3 kali 2, 6 tambah 3, 9. Wah, benar nih ya. Kalau u-nya 3 berarti 3 dikali 3 tambah 3. 3 kali 3, 9 tambah 3, 12. Nah, berarti benar kalau rumus suku ke n-nya adalah 3n tambah 3. Jadi kalau 3 dikali 1 dikali n-nya 1 ditambah 3, maka hasilnya 6. Jadi kita pakai rumus UN sama dengan 3n tambah 3. Maka suku ke-10 jadi U10 sama dengan 3 dikali 10 ditambah 3. Jadi 30 tambah 3 hasilnya adalah 33. Jadi jawabannya adalah A. Next, pilih pola jawaban yang benar sesuai pola barisan. Ada 10, 30, 50, dan 70. 10, 30, 50, dan 70. Kita lihat perpindahannya, ini ditambah 20, ini ditambah 20, ini ditambah 2,
berarti selanjutnya akan ditambah dengan 20 lagi jadi 90, ditambah 20 lagi 110 ditambah 20 130. Lihat ya, 90 110 130, 90 110 130. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya pilih pola jawaban yang benar sesuai pola barisan. Ada A, K, C, titik-titik, E, O, dan G. Kalau huruf ini kita lihat, huruf A itu nomor yang keberapa, urutan yang keberapa? Urutan di abjad itu urutan yang pertama. Kalau K itu urutan keberapa? 11. Kalau C urutan ketiga. Nah, ini yang kita cari nih. Kalau E urutan ke-5. Kalau O urutan ke-10 itu J, K, L, M, N, O 15. Kalau E5 berarti E, F, G 7. Kita lihat polanya ya. Ini ada 1, 3, 5, 7. Nah, ini adalah pola bilangan ganjil. Ditambah dengan 2, tambah 2, tambah 2. Kita lihat kalau kira-kira berarti 11 ke 15 itu kira-kira 11 titik-titik lalu ke 15. Kalau dilihat ditambah 2 13. Kalau 13 ditambah 2 apakah 15? Betul, 15. Berarti polanya adalah ditambah dengan 2. Jadi titik-titik ini adalah huruf abjad yang ke-13. Abjad yang ke-13 itu adalah, kalau abjad yang ke-10 itu J, berarti K, L, M 11, 12, 13. Maka abjad yang ke-13 adalah M. Jadi jawabannya adalah M. Next, pilih pola jawaban yang benar sesuai pola barisan. Ada 2, 4, 10, 11, 18, 18, 26, 25. Kita coba cek ya. 2, 4, 10, 11, 18, 18, 26, 25. 2 ke 4 itu tambah 2. 4 ke 10 ditambah 6. 10 ke 11 ditambah 1. 11 ke 18 ditambah 7. 18 ke 18 tambah 0 ya. 18 ke 26 ditambah 8. 26 ke 25, oh ini dikurangi. Nah, kita lihat ini ada pola. Ada ini 2, 1, 0, min 1. Berarti dia semakin menurun. Kalau ini 6, 7, 8, berarti dia semakin naik. Nah, jadi setelah 25 berapa? Ditambah 9. Jadi 25 ditambah 9. 25 ditambah 9 jadinya 34. Lalu ini negatif 1, maka selanjutnya adalah negatif 2. Negatif 2 berarti 32. Selanjutnya ini 9, maka dia naik menjadi 10, jadi 42. Maka jawabannya adalah 34, 32, dan 42. Jawabannya adalah C. Next, 2 contoh selanjutnya dari pola bilangan berikut ini. 1, 3, 4, 7, 9, 13, 16, dan 21. Kita coba ya, ini ditambah 2, tambah 1, tambah 3, ini ditambah 2, ini ditambah 4, ini tambah 3, ini ditambah 5. Nah, polanya juga sama ini. Ini 2, naik 3, naik 4, naik 5. Kalau ini naik 2, 3. Dia naik ya, berarti kalau setelah 21 maka dia ditambah dengan 4.
21 tambah 4 25. Setelah itu setelah 5 maka dia ditambah dengan 6. 25 tambah 6 maka 31. Jadi dua contoh selanjutnya adalah 25 dan 31. Jawabannya B. Next, diketahui barisan bilangan ada 3, 8, 13, 18 dan 23. Kita coba cek ya. 3 ke 8 itu ditambah 5. 8 ke 13 ditambah 5. 13 ke 18 ditambah 5, 18 ke 23 ditambah 5. Ini penambahan 5. Suku ke 32 itu terlalu jauh ya. Jadi kita harus mencari rumus suku ke N. Nah, kita harus tentukan nih UN-nya berapa ya kira-kira. Kalau ini N-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Suku pertama sampai suku kelima. Kita coba tes suku kedua ya. 2 dikali dengan 2. 2 kali 2 4. Harusnya 2 dikali dengan 4 ya. Berarti ini coba 2 dikali 2 ditambah 2. Coba berarti N kali N tambah 2. Kita coba untuk suku kedua. Kalau suku kedua U2 sama dengan 2 dikali 2 tambah 2. Maka hasilnya adalah 2 kali 4 8. Coba kalau U5 5 kali 5 tambah 2. 5 kali 7 35. Oh salah ya, berarti kita coba cek di sini perpindahannya sebanyak 5. Kita coba nih gunakan 5-nya. Coba gunakan 5 ya. Kita coba gunakan 5. Jadi kira-kira N ditambah 5 atau N tambah 5 atau N tambah 6. Coba 2 kali N ditambah coba 5 kalau 3 1 dikali 3 2 kali 5 dikurangi 2 itu sama dengan 8 ya. Jadi kalau N kali 5 kurang 2 berarti 5N kurang 2 ya. Coba kalau U3 berarti 5 kali 3 kurang 2. 5 kali 3 berapa? 15 kurang 2 sama dengan 13. Coba kita cek U5 ya. Berarti 5 kali 5 kurang 2. 5 kali 5 25 kurang 2 23. Nah, berarti kita dapat UN-nya adalah 5N kurang 2. 5N kurang 2. Kita dapat 5N kurang 2. Kita hapus dulu. 5N kurang 2. Kita dapat 5N kurang 2. Maka ditanya adalah suku ke-32. Jadi U32 sama dengan 5 kali 32 kurang 2. 5 kali 3 2 berapa? 5 kali 2 10. 5 kali 3 15 16. 160 kurang 2 158. Jawabannya adalah C. Oke, next
Perhatikan contoh bilangan berikut, ada 2,6, 3,11, 5,19. Pernyataan yang sempurna untuk mendapat bilangan kedua dari bilangan pertama pada contoh tersebut adalah, ini adalah bilangan kedua dari bilangan pertama. Apakah ditambah 4? 2 ditambah 4 apakah hasilnya 3? Tidak. Dikalikan 3, 2 dikali 3 apakah hasilnya 3? Tidak. Ini tidak, ini tidak. Dikalikan 2 kemudian ditambah 3. 2 dikali 2 lalu ditambah 3. 4 tambah 3 7. Salah. Coba yang D. Dikalikan 2, 2 dikali 2 dikurangi 1, 4 kurang 1, 3. Nah, benar, hasilnya 3. Berarti jawabannya adalah D. Selanjutnya pola ke-1, 2, 3, dan 4. Perhatikan gambar pola di bawah, banyak lingkaran pada pola ke-20. Berarti kita harus tentukan rumus suku Kn dulu ya. Pola ke-1 itu ada 2, pola keduanya ada 6, pola ketiganya ada 24, 8, 12, pola keempatnya ada 2, 3, 4, 5, 11, 20. Kita lihat polanya ini kira-kira berarti ini dia ditambah berapa ini? Ditambah 4, 6 ditambah 6, 12 ditambah 8, atau coba 2 kali 3 kali 3, 6 kali 2, oh 12 nggak bisa, berarti kalinya salah. Tambah 6 tambah 2, ini ditambah 2, ini ditambah 2. Pola ke-1 berarti kita harus tentukan rumus suku ke N. Bagaimanakah rumus suku ke N-nya? Kalau suku, coba cek suku kedua ya. Suku kedua, jika UN-nya itu sama dengan 2 dikali 3, 6. 2 dikali 3. Kalau 3 kali 3 9, nggak bisa. Coba 2 dikali 2, ini 2 ya, 2 dikali 2 4. 2 nya harus dikali 3, berarti 2 ditambah 1, jadinya 2 kali 3 sama dengan 6, itu U2. Coba kalau U3 nya berarti ini rumusnya jadinya UN sama dengan N kali N tambah 1 ya. Jadi kalau U3, 3 kali 3 tambah 1, 3 kali 4, hasilnya 12. Coba cek U4. U4, 4 dikali 4 tambah 1, 4 kali 5, 20. Wah, berarti benar nih rumusnya, jawabannya UN sama dengan N kali N tambah 1. Oke, kita hapus N kali N tambah 1. Kita akan mencari pola ke 20-nya. Jadi UN-nya sama dengan N kali N tambah 1, maka U20 sama dengan 20 kali 20 tambah 1, 20 kali 21 sama dengan 420. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut konfigurasi objek. Pola ke-1-nya ada 3, pola keduanya ada 8, pola ketiganya ada 2, 3, 4, 15, pola keempatnya ada 2, 4, 6,
24, pola kelimanya ada 7, 35. Oke, coba kita cek, ini dia tambah berapa ya? Tambah 5. Ini dia tambah 7. Ini dia tambah 9. Ini dia tambah 6, 11. Tambah 11. Ini tambah 2, tambah 2, tambah 2. Berarti ada hubungannya juga dengan 2 ya. Kita ditanya pola ke-10, kita harus cari rumus suku ke N. Rumus suku ke N. Kira-kira UN-nya berapa? Coba cek kalau U2 ya. U2-nya itu harus menghasilkan 8. Maka coba kalau 2 ini ya, 2 dikali 2 4. Dikali 2 4. 2 dikali 2. 2 kali 2 itu 4. Berarti kurang, 2 harus dikali dengan 4, hasilnya baru 8. Berarti ini kita tambahin dengan 2. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Ini kita dapatnya UN sama dengan N kali N tambah 2. Jadi kalau U3 coba 3 kali 3 ditambah 2, maka 3 kali 5, 15. Coba kalau U5, 5 kali 5 tambah 2, 5 kali 7, 35. Oke, dapat ya. Jadi UN nya sama dengan N kali N tambah 2. Kita atur dulu. UN sama dengan N kali N tambah 2. Jadi kita akan masuk ke rumus UN, dimana kita mencari pola ke 10. Jadi UN tadi kita dapat N kali N tambah 2, maka U10 sama dengan 10 kali 10 tambah 2 sama dengan 10 kali 12. Hasilnya adalah 120 buah. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Titik yang ada di kuadran 3 adalah, kita coba cek ya. Kuadran 3 itu yang mana? Ini X, ini Y. Ini adalah kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini adalah kuadran 4. Kita cek. A 6,5. X, Y ya, kalau koordinat itu X-nya 6, Y-nya 5. Berarti dia ada di kuadran 1. Salah. Min 6,5. X-nya min 6, Y-nya 5. Dia ada di kuadran 2. Salah. X-nya 6, Y-nya min 5. Dia ada di kuadran 4. Salah. D, X-nya min 6, Y-nya min 5. Dia ada di kuadran 3. Berarti jawabannya adalah D. Koordinat titik A yaitu min 5,3. Coba kita cek X dan Y. Berarti X, Y, X-nya min 5, Y-nya 3. Oke, di sini ya. Maka jarak titik A dari sumbu Y adalah, ini sumbu Y, jaraknya adalah berapa? Kita lihat di X. Jadi kalau ada X, Y, ini min 5,3. Kalau mencari sumbu jarak dari sumbu Y, maka kita lihat X-nya. Jadi jarak dari sumbu Y adalah 5 satuan. Ini ya, 5 satuan. Next, koordinat titik berikut yang berjarak 7 satuan. Ini ya, ini X, ini Y. 7 satuan dari sumbu X. 7 satuan dari sumbu X. Ini sumbu X, 7 satuan, dia bisa 7-nya positif atau 7-nya negatif. Dan 4 satuan dari sumbu Y.
sumbu Y-nya ini dia bisa 4 positif dan 4 negatif. 4 negatif. Jadi titik yang berjarak 7 satuan dari sumbu X. 7 satuan dari sumbu X. Berarti kalau 7 satuan dari sumbu X, maka Y-nya 7. 4 satuan dari sumbu Y, maka X-nya 4. Karena dia menyilang ya. Jadi antara 4 dan 7. 4 X-nya, Y-nya 7. Jadi bisa min 4,7 atau 4,7 atau min 4,7 atau 4,7. Nah, di sini adakah 7,4? Tidak, karena harus 4 baru 7. Terus 7,-4 tidak, 4,3 tidak, min 4,-7 ada. Berarti jawabannya adalah D. Dika sedang latihan berbaris. Mula-mula Dika berjalan ke timur. Kita coba. Tahu ya, apa ini namanya? Arah panah. Ini utara, ini timur, selatan, barat. Dika berjalan ke timur 4 langkah. 4 langkah, titiknya 4. Terus kemudian langkah ke utara. Utara 3 langkah. Ini 3 langkah. Jika titik awal Dika berjalan yaitu titik 1,1, oke, berarti dia ada titik awal ya. Kita buat dulu titik awalnya. Titik awalnya 1,1 nih. 1,1. 1 X-nya 1, Y-nya 1. Ini X, ini Y. Berarti dia di sini ya. Dia ke timur 4 langkah. 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, dia sampai ke titik 5. Terus dia ke utara 3 langkah. Jadi 2, 3, 4. Dia naik 3. 1, 2, 3 sampai ke titik 4. Jika titik awal Dika berjalan 1,1, maka koordinat Dika sekarang adalah berapa ini koordinatnya? Dia di timurnya ada 5, utaranya 4, maka dia dapat 5,4. Oke. Luas bangun yang dibentuk titik koordinat kita coba gambar dulu. Sumbu koordinatnya ini X, ini Y. Titik P itu min 3,3. Ini min 3, Y-nya 3. Berarti dia di sini. Terus ini P ya, Q-nya 3,3. 3,3. Ini Q. R-nya 3,-3. Ini min 3. Ini R. Dan S-nya min 3,-3. Berarti di sini. Nah, berarti dia berbentuk apa ini? Berbentuk persegi ya. Berbentuk persegi. Ditanya luas bangun yang dibentuk oleh titik koordinat. Luas bangun. Luas persegi itu apa? Panjang kali lebar. Nah, panjangnya berapa nih? Ataukah sisi kali sisi? Ataukah sisi kali sisi kan? Sisinya berapa? Dari titik ini S. Titik S ke titik R atau titik P ke titik Q itu berapa? Ini 3, ini 3. Jadinya ada 6. Berarti 6 dikali ini 3, ini 3. Jadi 6. 6 kali 6 berapa? 36 satuan luas. Jadi luasnya adalah 36. Oke, lanjut. Garis K melalui titik
Kita gambar lagi nih. Ini X, ini Y. Garis K melalui titik min 3,5. Ini 5. Ini titik min 3,5, 0,5, 0-nya X, 5-nya Y. Oke, ini. Terus sedangkan garis M, berarti garis K melalui titik ini ya. Kita coba gambar, kita ubah warnanya aja biar bisa membedakan. Ini adalah garis K, terus ada titik lagi garis M melalui titik min 3, X-nya min 3, Y-nya 3, Y-nya 3. Berarti di sini dan min 1, X-nya min 1, Y-nya 3. Oke, berarti di sini ini dilalui oleh garis M. Garis M. Oke, posisi garis K dan M, ini K, ini M, ini K, ini M, adalah posisi kedua garis ini adalah sejajar sumbu X. Apakah keduanya sejajar? Sejajar itu begini ya, ataukah begini? Ini adalah sejajar. Terus kalau tegak lurus dia seperti ini. Ini tegak lurus. Kalau dia berpotongan dia itu seperti ini. Nah, ini dia berpotongan di sini. Itu berpotongan. Nah, garis K dan M ini kira-kira dengan sumbu X apakah dia sejajar? Dia berbentuknya seperti ini ya. Ini garis X-nya, ini M, ini K. Nah, bentuknya ini seperti bentuk sejajar. Jadi kemungkinan betul ini A. Apakah dia sejajar dengan sumbu Y? Tidak, dia ini tegak lurus seperti ini. Apakah tegak lurus dengan sumbu X? Tidak, dia sejajar dengan sumbu X. Apakah berpotongan dengan sumbu X? Tidak, dia tidak memotong sumbu X yang seperti ini, tapi dia sejajar dengan sumbu X. Maka jawabannya adalah A. Selanjutnya kita lihat gambar yang menunjukkan garis M dan N saling sejajar tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu Y dan sumbu X adalah ini sumbu X dan Y. Garis M dan N saling sejajar tetapi tidak tegak lurus. Tidak tegak lurus artinya dia tidak seperti ini ya. Berarti dia bisa jadi kalau kita lihat A, dia ini tegak lurus dengan sumbu Y. Berarti ini salah. Kalau B, dia ini memotong. Dia berpotongan dan dia tidak tegak lurus. Kemungkinan dia benar. Kita lihat C dulu ya. C, dia ini tegak lurus dengan sumbu X, berarti dia salah. Kalau D, dia ini memang berpotongan tapi dia tidak sejajar. M dan N ini berpotongan, sedangkan di sini harus saling sejajar. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban B karena garis M dan N ini sejajar. Next, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah sumbu Y yang vertikal ini ya, sumbu Y. Garis-garis yang tegak lurus. Tegak lurus itu seperti ini. Ini sumbu Y. Berarti ada garis yang melewati sumbu Y lurus. Kita lihat garis M, dia tegak lurus dengan sumbu X. Garis N tegak lurus dengan sumbu X. Kalau garis K, nah ini garis K dia tegak lurus, garis L dia juga tegak lurus. Berarti garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah K dan L. Next, jarak garis N terhadap sumbu Y adalah berapa satuan? Garis N ini adalah garis N.
jarak dari sumbu Y. Ini sumbu Y. Kita lihat jaraknya, berapa satuan jaraknya. Jaraknya adalah 2 satuan. Oke, seperti itu saja dulu beberapa kisi-kisi contoh soal untuk PTS semester 1 kelas 8. Good luck and God bless you.